Saat gema terakhir tembakan mereda di Baghdad pada Desember 2003, administrator koalisi Paul Bremer melangkah ke hadapan para jurnalis dan menyatakan, "Hadirin sekalian, kami berhasil menangkapnya." Hampir 9 bulan setelah rezimnya runtuh, Saddam Hussein berhasil ditangkap. Sang tiran telah tersingkir dan dunia menahan napas. Namun, menyingkirkan Saddam tidak akan meredam gejolak di Irak. Itu hanyalah babak pembuka dari drama yang jauh lebih panjang. Loncat ke awal Agustus 2004, perhatian dunia beralih ke Najaf, sebuah kota dengan kubah emas yang berkilauan dan makam kuno, dihormati oleh jutaan Muslim Syiah. Namun di balik keindahan sucinya, tersembunyi keheningan yang penuh kecemasan. Anak-anak pulang dari sekolah di bawah patroli bersenjata. Para pedagang menutup toko lebih awal, dan desas-desus tentang konflik lain berembus di jalan-jalan sempit. Ini adalah kota tersuci ketiga dalam Islam Syiah, dan merupakan rumah bagi makam Imam Ali, serta pemakaman terbesar di dunia, Wadi Us-Salam. Namun di bawah kubah emas masjidnya, para pejuang milisi telah bertahan di posisi, siap untuk bertempur dan siap mempertahankan kota dengan iman sebagai perisai mereka. Inilah kisah Najaf pada musim panas tahun 2004. Sebuah tempat di mana detak spiritual sebuah bangsa bertemu dengan kerasnya genderang perang. Ketika para sejarawan melihat kembali, mereka tidak hanya akan melihat sebuah pertempuran, tetapi juga sebuah titik balik. Saat di mana sebuah makam suci menjadi penanda penting dalam konflik yang terus berkembang di Irak. Selamat datang di Wars of the World. Setelah invasi yang dipimpin Amerika Serikat pada Maret 2003 dan jatuhnya rezim Saddam Hussein dengan cepat pada bulan April, Irak terjerumus ke dalam kekosongan otoritas. Otoritas Koalisi Sementara atau CPA yang dipimpin oleh Duta Besar Paul Bremer membubarkan tentara Irak dan membersihkan Partai Baath, langkah-langkah yang membuat negara itu terpecah, tidak stabil dan bergantung pada pasukan asing. Runtuhnya lembaga-lembaga keamanan secara nyata dan hancurnya hukum serta ketertiban menanamkan benih-benih pemberontakan baru, baik yang bersifat Sunni maupun Syiah. Di antara para pengikut perlawanan Syiah yang sedang bangkit adalah Muqtada As-Sadr, seorang ulama berusia 29 tahun dari Najaf, putra dari Grand Ayatollah Muhammad Sadiq As-Sadr yang telah dibunuh. Setelah menyelesaikan studi dasarnya di Hauzah kota itu, dia meluncurkan faksi politiknya melalui kantor Martir Sadr pada pertengahan 2003, dengan cepat membangun pengaruh di distrik-distrik Syiah yang lebih miskin, terutama di kota Sadr di Baghdad. Pada Juni 2003, Al-Sadr mendirikan Tentara Mahdi, yang juga dikenal sebagai Jaish al-Mahdi atau JAM. Awalnya, beberapa ratus mahasiswa seminari berubah menjadi kelompok main hakim sendiri. Piagam mereka sederhana, melawan pendudukan dan mengisi kekosongan pemerintahan yang ditinggalkan oleh pasukan koalisi. Namun, pada tahun 2004, mereka telah menjadi milisi Syiah yang dominan, terkenal karena ideologi mereka yang menggabungkan nasionalisme Irak, semangat keagamaan, dan populisme akar rumput. Ketegangan memuncak pada musim semi 2004 ketika Bremer menutup surat kabar Al-Sadr Al-Hauzah pada 28 Maret dan memerintahkan penangkapan tokoh-tokoh kunci. Ulama tersebut menanggapi, kutip, "Amerika telah memperlihatkan taring dan niat busuknya, dan rakyat Irak yang berhati nurani tidak bisa tinggal diam sama sekali. Mereka harus membela hak-hak mereka dengan cara yang mereka anggap tepat." Tutup kutipan. Setelah kecamannya, pasukan Mahdi melancarkan pemberontakan mulai 4 April menargetkan kota-kota seperti Najaf, Kufah, Kut, Basra, dan kota Sadr. Di jalanan, mereka merebut kantor polisi dan gedung pemerintahan, serta terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Amerika Serikat. Di kota Sadr, pasukan Amerika disergap, dengan 8 tentara Amerika Serikat tewas dan 51 lainnya terluka saat mencoba merebut kembali kantor polisi. Pemberontakan menyebar dengan cepat, dengan para pejuang Mahdi menguasai sebagian wilayah Kabala dan Najaf, memutus jalur suplai dengan melakukan penyergapan terhadap konvoi.
Otoritas CPA sangat terguncang dan sebuah gencatan senjata rapuh berhasil dicapai pada awal Juni. Pemberontakan pertama ini tidak hanya menimbulkan banyak korban, tetapi juga menghancurkan semua ilusi yang tersisa bahwa Irak bisa distabilkan di bawah naungan Amerika Serikat. Molly Bingham yang melaporkan untuk Vanity Fair mengamati bagaimana para pemberontak ternyata sangat beragam. Kutipan, sementara beberapa di antaranya memang veteran dari militer Saddam yang berjumlah 400.000. Personel yang lain yang saya temui termasuk seorang guru, seorang istri, seorang ibu, seorang montir, seorang supir truk, dan seorang pemegang gelar PhD. Tutup kutip. Keragaman pejuang perlawanan ini menunjukkan luasnya pengaruh yang dimiliki oleh gerakan tersebut, dengan banyak orang yang dipersatukan dan dimotivasi oleh keyakinan mereka terhadap Islam dan rasa kebanggaan nasional yang mendalam. Menjelang akhir Juni, gencatan senjata telah runtuh. Pasukan Al-Sadr mundur, namun hanya untuk sementara. Ketenangan singkat pun terjadi, sebuah jeda menipu yang membuat koalisi percaya bahwa masa terburuk telah berlalu. Namun dalam jeda singkat ini, pasukan Mahdi berkumpul kembali dan mempersenjatai diri lagi, memperkuat kehadirannya di Najaf dan kota-kota penting lainnya. Kini semuanya telah siap. Najaf, sebuah kota yang suci sekaligus strategis, berada di pusat konfrontasi yang kembali memanas ini. Situasinya segera akan bergeser dari tarik ulur politik menjadi perang kota, saat ancaman terhadap kekuasaan dan kesalehan bertemu di jalan-jalan suci kota ini. Penting untuk diingat bahwa kota Najaf lebih dari sekedar medan pertempuran. Inilah jantung Islam Syiah. Dihormati sebagai tempat pemakaman Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad dan Imam Syiah pertama, Najaf menjadi kota tersuci ketiga bagi umat Muslim Syiah, hanya berada di belakang Mekah dan Madinah dalam hal makna spiritual. Di pusatnya terdapat makam Imam Ali yang berlapis emas, sebuah mausoleum luas yang dihiasi kubah-kubah emas dan dihormati di seluruh dunia Islam. Tahun demi tahun, tempat ini menarik jutaan peziarah, menjadikan Najaf sebagai pusat keimanan dan teologi. Mengelilingi makam ini terbentang Wadi Us-Salam atau Lembah Perdamaian, pemakaman terbesar di dunia. Luasnya sekitar 1.485 ekar dan menampung lebih dari 6 juta makam. Selama 14 abad, nekropolis ini telah menjadi saksi atas pengabdian dan kematian manusia. Namun pada tahun 2004, tempat ini menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Para pejuang tentara Mahdi merebut labirin mausoleum, terowongan, dan ruang bawah tanah, mengubahnya menjadi markas tersembunyi. Pendudukan terselubung ini merupakan pukulan strategis sekaligus simbolis. Secara militer, Wadi Us-Salam menawarkan perlindungan seperti labirin dan jalur bawah tanah yang sangat cocok untuk taktik gerilya. Baik secara agama maupun politik, menempatkan milisi di Tanah Suci membuat setiap serangan potensial terhadap wilayah keramat ini berada di bawah pengawasan ketat. Di satu sisi, berdiri pasukan Mahdi di bawah kepemimpinan berapi-api Muqtada al-Sadr, didukung oleh para pejuang di Najaf yang diperkirakan berjumlah antara 2.000 hingga 15.000 orang. Pada pertengahan tahun 2004, milisi tersebut tidak hanya mempersenjatai diri, tetapi juga telah membaur dalam kehidupan kota, mendirikan pos pemeriksaan dan berperan sebagai kekuatan pemerintahan semu. Di sisi lain, berdiri koalisi yang terjebak dalam tekanan politik dan moral. Marinir AS didukung oleh unit Garda Nasional Irak harus menyingkirkan pasukan musuh sambil menjaga kesucian makam Imam Ali. Para perencana koalisi menyadari bahwa kerusakan apapun pada makam tersebut dapat memicu kemarahan regional dan menggagalkan legitimasi mereka. Namun, tidak melakukan apa-apa berisiko menyerahkan wilayah dan membuat milisi Syiah di tempat lain semakin berani. Pada 31 Juli 2004, unit ekspedisi Marinir ke-11 mengambil alih kendali di bawah divisi multinasional Pusat Selatan yang dipimpin oleh Polandia, mewarisi kebuntuan tegang antara pasukan Al-Sadr dan pemerintah sementara Irak. Patroli oleh tim-tim kecil Amerika di sekitar pos pemeriksaan penting, seperti klinik bersalin dekat kediaman Al-Sadr, seringkali berujung pada baku tembak di pinggiran pemakaman, yang menjadi pertanda kekerasan yang akan datang. Sementara itu, warga Najaf hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Para peziarah masih berdatangan ke makam suci. Para pedagang tetap membuka toko mereka, dan para pelajar agama melanjutkan pelajaran mereka dengan suara pelan. Namun ada ketegangan di udara.
Baku tembak terjadi di pinggiran pemakaman dan di luar area makam suci, namun sedikit yang percaya bahwa ketenangan ini akan bertahan lama. Desas-desus menyebar lebih cepat daripada kebenaran, dan setiap hari yang berlalu, kemungkinan bentrokan yang lebih besar semakin membayangi kota kuno itu. Pasukan Mahdi semakin memperkuat pertahanan mereka. Para pejuang muncul di ganggang dan atap-atap, di pos pemeriksaan dan di masjid-masjid. Gerakan mereka sering diawasi tetapi jarang ditantang. Patroli koalisi melewati jalan-jalan tegang yang dipenuhi mural Al-Sadr. Kehadiran mereka dibenci oleh sebagian orang dan ditakuti oleh banyak orang. Itu adalah kebuntuan yang terukir dalam batu suci dan debu pemakaman. Masing-masing pihak menunggu pihak lain membuat langkah yang menentukan. Pada tanggal 5 Agustus 2004, ketenangan yang rapuh itu hancur. Pada dini hari, pasukan Mahdi melancarkan serangan sebelum fajar ke sebuah kantor polisi setempat, menandai berakhirnya gencatan senjata dan memicu bentrokan besar dengan pasukan koalisi. Pasukan Reaksi Cepat Marinir AS atau KIR dikerahkan dalam hitungan detik oleh unit ekspedisi Marinir ke-11 merespons atas perintah dari Gubernur Najaf. Sekitar pukul 11 siang, pertempuran meletus di dekat pemakaman Wadi Ussalam, di mana para pejuang telah berkubu di antara makam dan katakombe. Tata letak bawah tanah yang kompleks memberikan tentara Mahdi perlindungan ideal untuk perang gerilya di perkotaan. Para marinir menggambarkannya sebagai, kutip, perang hutan tanpa hutan, tutup kutip. Di bawah tembakan hebat dari mortir, RPG, dan senapan mesin, QRF terus maju, tetapi harus mundur ketika amunisi mulai menipis. Bentrok awal menyebabkan lebih dari 70 korban di pihak pemberontak dan 1 marinir terluka. Bala bantuan tiba pada 7 Agustus dengan unit Angkatan Darat Amerika Serikat dari Batalion 1, 2, dan 5, serta Kavaleri 7 bergerak ke pemakaman untuk mendukung marinir. Yang terjadi selanjutnya adalah pertempuran bawah tanah yang melelahkan. Tank dan Bradley berdesakan melalui lorong-lorong sempit pemakaman, sementara infanteri yang turun dari kendaraan membersihkan makam demi makam, terowongan demi terowongan. Serangan udara presisi dan dukungan udara jarak dekat, baik dari helikopter UH-1N maupun ancaman besar dari pesawat Gunship AC-130 mendukung serangan tersebut. Meskipun serangan udara penuh dianggap sebagai hal yang tabu. Dimanapun di sekitar kompleks makam Imam Ali, meskipun dalam kondisi yang paling suram, disiplin marinir di bawah aturan pelibatan yang ketat tetap teguh. Meskipun tank dan Bradley kadang-kadang diperintahkan untuk menahan diri untuk tidak menembak, terutama dalam jarak 500 meter dari makam, keganasan pertempuran seringkali menguji kemampuan mereka menahan diri. Pada 12 Agustus, pasukan koalisi menyerang markas Al-Sadr sendiri, yaitu rumahnya, rumah sakit yang berdekatan, dan bangunan-bangunan terkait. Marinir Kompi Charlie memaksa masuk ke rumah sakit dan ke kediaman sang ulama. Baku tembak sengit terjadi di sekolah terdekat, di mana unit Garda Nasional Irak yang diperintahkan maju goyah di bawah serangan mendadak milisi yang intens. Pertempuran di pemakaman semakin memanas pada 15 Agustus ketika para pemberontak menyerang sebuah tank AETA Serikat dengan senjata ringan dari jarak sangat dekat. Hal ini menyebabkan kematian Letnan James Goins dan spesialis Mark Zabata. Kru kendaraan lapis baja koalisi sangat berhati-hati sehingga beberapa komandan harus menahan kendaraan Bradley agar tidak menembaki posisi musuh yang dicurigai di dalam pemakaman. Serangan malam didorong hingga ke Kufa, menyerang basis milisi seperti sebuah perguruan tinggi teknik. AC-130 dan helikopter sekutu menghancurkan posisi musuh. Dengan satu serangan menewaskan 73 pemberontak dan melukai lebih dari 100 orang, sementara korban di pihak koalisi sangat minim. Pada pertengahan Agustus, sisa-sisa pejuang Mahdi telah mundur ke kawasan suci makam Imam Ali. Pasukan koalisi mengepung mereka, membentuk lingkaran baja yang rusak, tank-tank di perimeter, dengan infanteri dan kendaraan lapis baja bergerak menuju makam. Namun mereka menahan diri untuk tidak melakukan serangan langsung karena aturan ketat yang melindungi situs suci tersebut. Pada pertengahan Agustus 2004, pertempuran telah berubah menjadi pengepungan yang tegang. Tentara Mahdi yang sudah terpukul dan kalah jumlah, mundur ke dalam kawasan suci makam Imam Ali, sementara pasukan koalisi, marinir Amerika Serikat, kendaraan lapis baja, dan Garda Nasional Irak mengepung Kubah Emas. Namun, serangan langsung tidak terpikirkan. Ini adalah tanah suci, dan setiap pelanggaran akan berisiko menimbulkan skandal internasional.
Tekanan semakin meningkat di setiap lini. Politisi Irak, mulai dari pemerintah sementara di Baghdad hingga gubernur Najaf sendiri, khawatir bahwa penghancuran makam suci itu akan membuat jutaan Syiah merasa terasing. Washington juga khawatir akan adanya reaksi balik dari kawasan. Iran, negara-negara Teluk, bahkan dunia Islam yang lebih luas tidak akan memaafkan pertumpahan darah di tanah suci. Dalam suasana yang tegang ini, Ayatollah Agung Ali Al-Sistani, otoritas spiritual tertinggi di Najaf, turun tangan. Baru saja menjalani operasi jantung di London, beliau kembali ke Irak pada tanggal 25 Agustus menyatakan, kutip, "Saya datang demi Najaf, dan saya akan tetap di Najaf sampai krisis ini berakhir." Tutup kutip. Beliau juga tidak datang sendirian. Beliau memimpin konvoi lebih dari 1.000 kendaraan sipil dari Basra, yang segera diikuti puluhan ribu pendukung yang berjalan kaki dari Baghdad, Kufah, Karbala, dan kota-kota di seluruh Irak Selatan. Para demonstran Syiah yang tidak bersenjata ini mengalir masuk ke Najaf, melewati pos pemeriksaan koalisi dan membanjiri pelataran makam suci tersebut. Tank-tank tetap berada di posisinya, namun para tentara mengamati dengan tegang saat para demonstran membawa spanduk perdamaian dan persatuan di bawah bimbingan Sistani. Akhir Hasan, seorang demonstran berusia 63 tahun kemudian berkata, kutip, "Inilah demokrasi, inilah Irak yang baru. Ini adalah kekalahan terbesar yang bisa kami timpakan kepada orang Amerika. Ini adalah hari terindah dalam hidup saya." Tutup kutip. Besarnya mobilisasi diam-diam ini mengubah kebuntuan. Gencatan senjata diumumkan. Pasukan koalisi mundur sedikit dan para pejuang milisi dijamin bisa keluar dengan aman, dengan syarat mereka menyerahkan senjata dan keluar dari kota. Najaf dan Kufa ditetapkan sebagai zona bebas senjata, dijaga oleh polisi Irak di bawah pemerintahan Perdana Menteri sementara Ayat Alawi. Negosiasi berlanjut hingga malam hari. Para komandan tentara Mahdi yang terkepung dan kalah persenjataan menghadapi perintah dari ulama paling dihormati di Irak. Pasukan Irak dan Irak yang semakin percaya diri karena berhasil menahan, namun tetap waspada agar tidak bertindak berlebihan, sepakat pada sebuah perjanjian rapuh. Pada tanggal 26 Agustus, milisi mulai mundur dari makam suci, meletakkan senjata mereka dan mengembalikan kunci kepada para ulama setempat. Sebuah konsesi simbolis yang mengakhiri pengepungan selama 3 minggu. Bagi masyarakat Najaf, itu adalah momen kelegaan dan penghormatan yang luar biasa. Makam suci tersebut tetap utuh. Inti spiritual kota itu tetap terjaga. Bagi koalisi, pertempuran itu berakhir bukan dengan kemenangan melalui kekuatan, tetapi dengan kemenangan diplomasi yang tegang yang dimediasi oleh otoritas agama, bukan kekuatan militer. Ini bukanlah gencatan senjata biasa, dan hal ini menciptakan presiden baru. Rasa hormat terhadap kesucian agama bisa mengalahkan keuntungan taktis. Hal ini mengubah aturan pertempuran di perkotaan di Irak dan memberi petunjuk tentang perpaduan yang penuh ketegangan antara senjata, keyakinan, dan geopolitik di masa depan. Pada saat gencatan senjata diumumkan pada akhir bulan Agustus 2004, Najaf sudah mengalami lebih dari 3 minggu pengepungan brutal. Tentara Mahdi setelah mundur dari makam di bawah otoritas Ayatollah Agung Sistani, mulai meletakkan senjata mereka dan keluar dalam konvoi kecil yang terkoordinasi. Mundur mereka menandai bukan hanya penarikan taktis, tetapi juga perubahan mendalam dalam sifat konflik tersebut. Kendali atas Najaf kembali beralih ke pasukan pemerintah Irak, polisi, dan unit Garda Nasional di bawah perlindungan ketat marinir Amerika Serikat dan elemen tentara Irak. Ini bukanlah kemenangan yang diproklamasikan di ujung laras senjata, melainkan sebuah konsesi yang dibentuk oleh otoritas agama, kehendak publik, dan pragmatisme politik. Meskipun kekerasan telah berhenti, harga yang harus dibayar sudah terlanjur dibayar. Perkiraan menunjukkan bahwa ratusan pejuang Mahdi tewas atau terluka, dan dinding masjid serta permukiman warga menanggung bekas luka konflik. Dengan infrastruktur lokal juga mengalami kerusakan. Pasukan Irak memperkirakan setidaknya 360 pejuang Mahdi tewas dan sekitar 260 ditangkap. Sementara pasukan koalisi mengalami lebih dari 50 korban tewas dan sekitar 100 terluka. Najaf sendiri tetap relatif utuh, tetapi nyaris tidak, seolah berada di antara kekalahan dan kemampuan untuk bertahan. Yang terjadi selanjutnya adalah guncangan yang bergema jauh melampaui tembok Najaf. Bagi Muqtada Al-Sadir, pertempuran itu adalah kemunduran sekaligus batu loncatan.
Milisinya mungkin telah dipaksa keluar dari makam suci itu, tetapi tentara Mahdi pergi bukan dalam keadaan hancur, melainkan semakin dihormati di mata banyak Syiah yang melihat perjuangan mereka sebagai bukti iman menghadapi kekuatan senjata. Al-Sadir dengan cepat beralih dari komandan medan perang menjadi penantang politik. Menjelang akhir tahun 2004 dan memasuki pemilihan parlemen 2005, ia telah membentuk blok politik formal, memanfaatkan momentum yang dihasilkan dari Najaf. Partainya bergabung dengan koalisi Aliansi Irak Bersatu menjadi penentu kekuasaan dalam demokrasi baru yang muncul di Baghdad. Namun, ketegangan segera memuncak ketika pemerintah Syiah yang baru berkuasa di bawah Nuri al-Maliki berusaha menegaskan otoritasnya, seringkali bentrok dengan para pengikut Sadr. Najaf juga menetapkan presiden taktis bagi pasukan Amerika Serikat dan Irak. Konflik tersebut menegaskan bahwa peperangan di wilayah perkotaan yang memiliki nilai religius membutuhkan lebih dari sekadar peluru dan bom. Itu membutuhkan negosiasi, kompromi, dan kepekaan terhadap agama. Operasi-operasi di masa depan di tempat-tempat seperti kota Sadr, Basra, dan Karbala akan mencerminkan pelajaran dari Najaf, menolak menyerang tempat-tempat suci, mengantisipasi intervensi ulama, dan memperkirakan milisi akan beradaptasi. Namun, masih banyak yang belum terselesaikan. Tentara Mahdi tetap mempertahankan kekuatan dan kekompakan. Pada tahun-tahun berikutnya, tentara ini memainkan peran yang menentukan, mendukung pemberontak Sunni di Fallujah, lalu terlibat dalam kekerasan sektarian setelah pengeboman Masjid Samara tahun 2006. Dan meskipun Sadr secara berkala memerintahkan gencatan senjata, gerakannya tetap menjadi kekuatan yang berpengaruh, kadang menjadi sekutu, kadang menjadi lawan, tetapi tak pernah bisa diabaikan. Pertempuran Najaf lebih dari sekadar satu pengepungan. Itu adalah tempat ujian di mana agama, politik milisi, intervensi Ayah Serikat, dan kedaulatan Irak ditempa bersama. Itu menunjukkan bahwa di Irak pasca invasi, kekuatan sejati terletak di mana pengabdian dan tekad bertemu. Mosaik rapuh ini akan membentuk masa depan negara itu, perangnya, politiknya, dan ketegangan tanpa henti antara situs suci dan tujuan militer.